asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Hadratal afadil, hadratal mukarramin yang kami takdimi, segenap pimpinan dan pengurus PCIM di Jepang dan juga negara-negara di sekitarnya, di Korea Selatan, di Taiwan, di Hong Kong, di tempat-tempat lain. Kemudian yang kami takdimi seluruh rekan-rekan pimpinan dan pengurus dari lembaga-lembaga yang bergabung bersama mendukung acara sore hari ini, rekan-rekan dari KMII Jepang dan KMII cabang-cabang dan daerah yang kami takdimi, seluruh lembaga-lembaga profesi dan persaudaraan serta ikatan yang juga bergabung. Hadirin hadirat yang tidak dapat disebut satu persatu, rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita hadirkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita bisa terhimpun pada kesempatan sore hari ini di dalam majelis ilmu. Meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam mempersiapkan diri untuk menikah, berumah tangga, dan berkeluarga, tentu menjadi sebuah hal yang serius untuk kita bahas. Juga bahwasanya di dalam keseharian rekan-rekan yang kemudian tinggal jauh dari orang tua, dari keluarga, dari kerabat dan handai tolan, bahkan dari tanah air. Ini tentu juga menjadi kekhususan tersendiri yang patut untuk menjadi concern perhatian kita semua. Biasanya saya menyampaikan materi tentang persiapan menuju pernikahan, dan termasuk diantaranya tentu persiapan menjemput jodoh, itu di dalam 5 kategori penting. Yang pertama adalah persiapan ruhaniyah. Yang kedua adalah persiapan sakafiyah. Yang ketiga adalah persiapan jasadiyah. Yang keempat adalah persiapan iqtisadiyah. Yang kelima adalah persiapan ijtimaiyah. Atau kalau kita mau sebut, ya, persiapan spiritual, yaitu ruhiyah itu, atau ruhaniyah itu spiritualnya. Kemudian persiapan ilmu, sakofiyah, itu wawasan, pengetahuan, dan keilmuan yang diperlukan untuk menjadi bekal. Kemudian jasadiyah itu artinya persiapan fisiknya. Lalu iktisadiyah itu persiapan terkait finansial ekonomi. Dan ijtimaiyah itu terkait persoalan persiapan
kemasyarakatan atau sosial. Pada poin yang pertama, persiapan ruhiyah atau ruhaniyah. Ini menjadi yang paling penting sebelum semua hal yang lain. Karena persiapan ruhaniyah meliputi banyak aspek dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diri kita sendiri maupun dengan sesama. Bahwa untuk menuju kepada pernikahan kita perlu untuk secara ruhani mengokohkan diri dengan memperkuat as-silah billah atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pernikahan ini adalah urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pernikahan ini sangat erat kaitannya dengan iman dan keyakinan kita. Karena pernikahan ini merupakan pintu masuk level ujian berikutnya bagi seorang manusia. Karena pernikahan ini di waktu yang akan datang akan menimbulkan konsekuensi tanggung jawab yang sangat besar dan spesifik yang berbeda dengan apa yang kita pikul ketika masih bujang, ketika masih single, ketika masih sendiri. Nah, maka ketika kita menuju kepada pernikahan, sangat penting bagi kita untuk menata sisi ruhani kita dalam arti hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita yang selama ini mungkin ada kekurangan, bolong-bolong, cumpang-camping dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, harus segera berbenah saat ini juga. Yang pertama dengan membereskan yang fardu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah-ibadah fardu kita yang harus kita tunaikan itu harus beres menjadi satu hal yang ringan dan biasa kita lakukan sebelum nanti kita memasuki kehidupan pernikahan. Silah billah yang sesungguhnya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, pertama-tama yang kita prioritaskan adalah yang wajib, yang fardu. Salat yang kita prioritaskan yang wajib, yang fardu. Karena melaksanakan salat ini adalah penyaring, penapis pertama dalam menentukan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti di akhirat salat ini menjadi pembatas antara orang yang beriman dengan orang yang kufur. Salat ini menjadi neraca kebaikan seseorang yang mula-mula. Seperti dalam sabdanya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salat fa idza saluhat saluha sa'iru a'mali wa in fasada sa'iru a'mali. Perkara pertama yang akan dihisab, diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri seseorang adalah salatnya. Ditimbang, dihisab di sisi Allah tentang salat. Maka bila salatnya ini baik, dianggap baik pula seluruh amalan-amalan yang lain. Dan apabila salat ini jelek, maka dianggap jelek pula seluruh amalan-amalan yang lain. Nah, maka mari
kita biasakan untuk meneguhkan yang fardu. Ingat, yang fardu itu keutamaannya tidak bisa dikejar melakukan sunnah sebanyak apapun. Contoh teman-teman yang kurang memahami prioritas kalau di Indonesia. Habis maghrib berbuka puasa, lalu makannya banyak, sampai kekenyangan, sampai perutnya nggak nyaman. Ketika azan Isya berkumandang, dia jadi masih malas-malasan, masih terasa berat untuk pergi ke masjid. Lalu dia mengatakan, sholat Isya di rumah sajalah, nanti gabung sholat tarawihnya di masjid. Biasanya habis Isya masih ada kultum dulu, ada ceramah tarawih dulu. Nah, biasanya kalau ini Isya-nya jam 7, maka karena ditambah ceramah tarawih macam-macam, 7 lebih 25, 7 lebih 30, baru akan mulai tarawih. Lalu dia pun datang ke masjid ketika menjelang sholat tarawih ditegakkan, sementara sholat Isya-nya dia memilih sholat sendiri di rumah. Nah, ini menjadi tidak tepat. Karena kita menyimak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat Isya berjamaah itu nilainya sama dengan qiyamul lail separuh malam penuh. Jadi sholat Isya berjamaah itu nilainya seperti qiyamul lail, sholat malam separuh malam penuh. Adapun sholat subuh berjamaah itu seperti qiyamul lail semalam suntuk dari ba'da Isya sampai menjelang subuh. Maka dari itu fardunya menjadi prioritas. Bahkan kalaupun tidak mendapat yang sunnah, mendapatkan yang fardu itu tentunya sudah merupakan hal yang mencukupi. Sehingga misalnya dalam kitab Lataiful Ma'arif, sekalian untuk menjadi wawasan bagi kita, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala memberikan pendapat apabila malam Lailatul Qadar turun dan terjadi. Bagaimanakah syaratnya orang untuk mendapatkan keutamaan malam tersebut? Beliau menjawab, syarat minimal orang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar adalah dia melaksanakan sholat Isya-nya dan sholat subuhnya berjamaah di masjid. Karena sholat Isya-nya dan sholat subuhnya ini kalau ditotal akan bernilai 1,5 malam qiyamul lail. Dan kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar pada saat itu, tentunya menjadi lebih baik daripada 1.000 bulan. Karena 1,5 malam, maka menjadi lebih baik daripada 1.500 bulan. Mudah-mudahan begitu. Ini karena tadi ya, ada qiyamul lailnya yang diwakili oleh sholat Isya dan subuh untuk menunjukkan fardu itu sangat berharga. Maka dalam sholat kita perlu menghayatinya sedalam-dalamnya karena sholat itu kekuatan. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Menunjukkan betapa dahsyatnya aktivitas beliau di luar sholat yang sangat menguras tenaga, lahir maupun batin, sehingga salah satu cara untuk merehatkan dirinya adalah dengan melaksanakan sholat, dengan meminta Bilal mengumandangkan azan. Nah, pertanyaannya, apakah bagi kita sudah seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat itu terasa sebagai rehat, sebagai istirahat, ataukah justru sholat itu sesuatu yang berat, sholat itu sesuatu yang kita lakukan dengan sekedarnya, sekenanya.
tidak maksimal, tidak optimal. Ini tentu hal yang sudah kita pahami, tetapi mudah-mudahan bermanfaat bagi pengingat kita. Ini menjaga yang fardu. Nah, yang fardu ini kita jaga, sesudah itu boleh kita tambah yang sunnah-sunnah. Kalau di bulan Ramadan berarti kefarduannya ditambah dengan puasa yang fardu. Puasa yang juga dianugerahkan Allah kepada kita untuk menjadikan kita menggapai derajat takwa. Sebagaimana salat juga mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi, kenapa kita itu penting untuk menjaga salat kita? Karena salatlah yang akan menjaga kita. Dengan salat subuh yang khusyuk, antara subuh sampai duhur, dosisnya mencukupi untuk menjaga kita, na'udzubillah, dari terjatuh ke dalam perbuatan keji ataupun mungkar. Maka kalau puasa, juga sedemikian adanya. Menjadikan kita sebagai insan yang bertakwa sebagaimana tujuan umum semua ibadah mahdhah itu juga untuk menjadikan orang bertakwa kepada Allah. Nah, kadang-kadang ketika kita membaca ayat bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa fardu di bulan Ramadan ini, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kita lalu menerjemahkan takwa sebagai menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka kadang-kadang la'allakum tattaqun itu menjadi kurang menarik, kurang greget ya di dalam memberi kita alasan yang kuat untuk melakukannya dengan semangat. Maka kita perlu memahami la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa itu tetap manfaatnya kembali kepada kita yang beribadah, bukan untuk Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya tidak berhajat, tidak memiliki kebutuhan apapun pada semua ibadah yang ditunaikan oleh hambanya. Semua kebaikan itu atas perintah Allah menegakkan sholat, melaksanakan puasa dan lain sebagainya, maka manfaatnya akan kembali kepada kita semua. Contoh memahami secara ruhani di sini, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kita lalu membaca di dalam surat Al-Hujurat bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka dengan ayat ini kita tahu ketika Allah memerintahkan kita berpuasa la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa, artinya adalah supaya kita menjadi makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, supaya kalian menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya. Kemudian kita juga membaca di dalam surah At-Talaq ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dijadikan baginya jalan keluar dari semua persoalannya dan diberi rizki dari Allah yang tidak disangka-sangka. Maka
ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, ketika kita melaksanakan perintah puasa, kita harus yakin. Itu berarti Allah mengatakan berpuasalah agar dijadikan bagi kalian jalan keluar dari semua masalah dan agar dijadikan bagi kalian rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi, la'allakum tattaqun itu supaya kalian dengan ibadah ini diberi Allah dari jalan keluar masalah yang tidak mudah dan diberi rizki anugerah Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang berikutnya, ikhwan dan akhwat rekan-rekan insyaallah, ayat yang keempat mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan segala urusannya menjadi mudah. Itu berarti ketika kita mendengar la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, berarti kalian berpuasa ini supaya segala urusan kalian menjadi mudah. Begitu seterusnya. Jadi, la'allakum tattaqun punya makna yang sangat memberi manfaat kepada kita. Termasuk misalnya, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan di dalam hati kalian ada furqan, ada kepekaan hati untuk membedakan yang hak, yang batil, yang benar, yang salah, yang halal, yang haram, yang baik maupun buruk, terpuji maupun tercela. Itu kepekaan yang Allah karuniakan kepada kita karena puasa. Dan predikatnya adalah kekasih Allah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa hum yattaqun. Ingatlah bahwa kekasih Allah tidak ada khawatir atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu mereka itu orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa menjaga ketakwaan. Jadi tadi kalau kita punya kesulitan, ya, kesulitan itu diatasi dengan takwa. Karena takwa membukakan pintu-pintu solusi. Kemudian diberi rezeki, anugerah Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan kemudian dijadikan semua urusannya mudah. Dijadikan kekasih Allah. Dijadikan tidak ada khawatiran dan tidak pula bersedih hati. Dijadikan makhluk yang paling mulia di sisi Allah dan dijadikan kepekaan hati yang sangat penting menghadapi dunia hari ini yang banyak hal perlu ditimbang dengan masak-masak. Perlu dipertimbangkan dengan seksama dan seterusnya. Jadi persiapan ruqyah itu yang utama adalah membereskan yang fardu. Lalu kita bisa menambah yang sunnah. Kalau fardunya sudah beres, tambahkan yang sunnah. Tidak perlu langsung banyak dan tidak perlu langsung besar. Tapi sunnah-sunnah yang sederhana. Yang bisa kita amalkan sehari-hari. Sunnah menjaga wudhu misalnya. Karena menjaga wudhu ini juga adalah menjaga diri kita. Dengan berwudhu, kita akan sungkan untuk jatuh ke dalam dosa-dosa. Sunnah rawatib berarti ada sholat-sholat yang kita iringkan mengiringi sholat fardu. Ada sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud,
sholat sunnah, qiyamul lail Ramadan, tarawih, sampai witirnya. Ini semuanya merupakan penggenap dari yang fardu tadi. Kemudian dalam persiapan ruhaniah ini juga, hendaknya kemudian kita memahami bahwa segala takdir, ketetapan-ketetapan yang terjadi dalam hidup kita, itu diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua hambanya dengan mengandung hikmah-hikmah yang luas. Maka di dalam kita memahami takdir kita, seorang hamba harus meyakini bahwa Allah yang berkuasa menentukan takdirnya itu, yang takdir itu tetap misterius sampai terjadinya peristiwa, itu takdir difahami dengan yang pertama, meyakini Allah itu maha tahu, tidak pernah bodoh. Jadi dalam memahami takdir kita, kita harus melihat Allah itu maha tahu, tidak pernah bisa ditipu, dan tidak ada yang bisa kita sembunyikan darinya. Maka fahamilah bahwa Allah itu maha tahu, tidak pernah bodoh terhadap takdirnya. Tidak ada satupun takdir kita yang lahir dari kebodohan atau ketidaktahuannya Allah, atau kelalaian atau kealpaan. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berilmu dan tidak pernah bodoh. Yang kedua, memahami takdir itu dengan cara meyakini bahwa yang menuliskan takdir kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, tidak pernah keliru. Agar kita memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan takdir kita itu maha benar, tidak pernah keliru. Jadi kita ditakdirkan untuk apa saja, mengalami kejadian apapun dalam kehidupan dunia ini, tentu semuanya dalam jangkauan kebenaran dari Allah. Di situ kita yakin bahwa takdir kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha benar, tidak pernah keliru. Maka takdir kita juga tidak salah. Yang ketiga, yakini bahwa yang menuliskan takdir kita Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha adil, tidak pernah mendolimi hamba. Maka ketika kita memahami takdir yang ada pada kita maupun yang menimpa sesama kita, semuanya pasti masa di dalam keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbingkai oleh keadilan Allah di dalam ketetapannya. Tidak pernah dia itu zalim, bersifat aniaya kepada hambanya. Semua takdirnya adil. Dan untuk memahami bahwa Allah yang menetapkan takdir kita itu adalah zat yang maha bijaksana, bukan zat yang sembarangan, yang seenaknya. Pasti ada hikmah, pasti ada karunia, ya, tibar ibrah-ibrah yang bisa kita petik dari kejadian-kejadian takdir yang kita imani bersama-sama tadi. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan demikian dia juga meyakini soal rizki.
dan juga meyakini soal jodoh dalam persiapan ruhaniah ini, bahwa rezeki itu maktub, tertulis di Lauhil Mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk di antaranya jodohnya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan, dan tentunya masing-masingnya memahami jodohnya adalah rizkinya, tidak tertukar, tidak pula perlu kemudian memaksa Allah untuk menjadikan sesuatu atau seseorang menjadi bagian di dalam diri kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, memahami rizki sebagai ketetapan, maka ikhtiar menjemputnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang diniati lillah. Ibadah yang diniati untuk meraih barokah. Ibadah yang diniati untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia maupun di akhirat. Maka dia niatkan untuk ibadah, dan di antara bentuk ibadah itu syukur kepada Allah. Seperti yang dikatakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya, syukur itu nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang disyukurinya. Mampu bersyukur itu nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang disyukuri itu sendiri. Maka di dalam rizki yang dijaminkan Allah untuk kita, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha, tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin untuknya rizkinya. Itu kita memahami menjemputnya sebagai suatu ibadah yang agung kepada Allah. Ikhtiar yang agung kepada Allah. Di mana dia diletakkan terserah kepada Allah. Seperti Sayyidah Hajar yang bolak-balik di antara Safa dan Marwa mencari air untuk putranya yang kehausan, menangis sampai kejang dan hampir meninggal. Dia bolak-baliknya di Safa dan Marwa. Tetapi air Zam-Zam itu memancar di kaki bayi Ismail yang tadi menangis dan sangat kasihan, tidak mampu berbuat apa-apa. Kita berikhtiar, berjuang. Hasilnya terserah Allah. Juga di dalam soal jodoh misalnya. Karena ada kawan dulu diceritakan, dia kuliah S1 di Singapura. Makanya ketika akan menikah, dia pengen punya istri yang orang Melayu Singapura campur Chinese Muslimah. Nyari-nyari di Singapura. Ternyata nggak dapet. Akhirnya dia pergi kuliah S2 ke Australia. Ketika kuliah di Australia, ketemu banyak keturunan Lebanon, ya, Muslimahnya. Nah, dia berjanji akan menikah dengan, ya, Muslimah keturunan Lebanon di Australia. Ternyata tidak ada yang mau. Kemudian dia pun pergi S3 ke Jerman. Di Jerman itu dia kemudian ketemu dengan banyak muslimah Turki, keturunan Turki. Maka dia pun bertekad, saya akan menikah dengan muslimah keturunan Turki yang ada banyak ada di Turki, di Jerman. Nah, ikhtiar pun ditempuh, tapi sampai lulus ternyata dia belum mendapatkan istri seperti yang diharapkan. Pulang ke tanah air di Indonesia, ternyata dia menikah dengan tetangganya sebelah, teman sepermainannya ketika kecil. Misteri jodoh dan rizki yang luar biasa. Nyarinya sampai ke Singapura, nyarinya sampai ke Australia, nyarinya sampai ke Jerman. Ternyata sebelah rumah jodohnya. Dan itu
ya sebuah hal yang kemudian memang ada dan bisa terjadi. Jadi kita yakin menjemput rizki, menjemput jodoh ini sudah dengan keyakinan pasrah kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, serahkan kepada Allah sehingga kita tidak naif, misalnya mencari jodoh yang sempurna, jadi ideal, itu justru keliru karena jodoh itu memang dua orang yang sama-sama tidak sempurna bertemu untuk saling menguatkan satu sama lain tentang makna rizki yang kokoh ini di dalam memahami takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persiapan ruhiyah juga meliputi kesiapan kita nanti untuk hidup itu ya dalam antara nikmat atau musibah, antara bersyukur ataukah bersabar menghadapinya. Karena akan terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara sebelum menikah dengan sudah menikah. Sebelum menikah, kita seakan-akan segala sesuatu itu sifatnya, ya kalau diuji tidak terlalu berat. Kalaupun mendapat nikmat, tidak terlalu banyak. Dan lain sebagainya. Tetapi ketika kemudian dia ada dalam kehidupan pernikahan, rasanya seperti dunia digital. Iya atau tidak. Ada atau tidak. Ya, bisa dikerjakan atau tidak. Dan seterusnya. Itu merupakan hal yang lebih akan kita hadapi setelah menikah, memerlukan senjata untuk selalu syukur dan sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur atas segala anugerahnya tadi, i'mal ala Daud syukran, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur, wa qalilan min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Maka inilah seorang yang akan memasuki kehidupan pernikahan, menjemput jodoh, dia memahami betapa tidak ada yang sempurna, maka mereka dua makhluk yang saling menyempurnakan, bahwa takdir Allah berat dan ringan, susah dan senang, semuanya akan silih berganti, sehingga dia harus siap menjadi bagian dari persiapan-persiapan tersebut. Persiapan ruhiyah juga memberikan kepada kita gambaran bahwa nanti kalau terjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga, maka kita harus siap rujuk kepada aturan-aturan agama, syariat, fikih. Sehingga kesiapan untuk bersyukur, kesiapan untuk bersabar itu memang merupakan satu latihan tersendiri yang nanti akan sangat bermanfaat ketika sudah menikah. Ini sekelumit tentang persiapan ruhaniyahnya. Yang kedua adalah persiapan sakofiyah. Persiapan ilmu untuk menyongsong kehidupan pernikahan tersebut. Ilmu ini tentu luas sekali skupnya. Meliputi ilmu agama. Basic, dasar, yang harus dikuasai setiap mukmin. Ya. Sebagai seorang muslim dan muslimah, mukminah dan mukmin. Tahu batas-batas syariat penting yang harus dipenuhi. Misalnya mengetahui hukum-hukum tentang suci dan bersuci. Ya, menuju ke pernikahan harus membenahi bagaimana dia mengetahui tata cara wudhu yang benar dan baik, tata cara untuk melaksanakan mandi jenabah, doa ketika berhubungan suami istri,
Doa ketika akan bersuci dan tata caranya, sholatnya, sholat berjamaah, ilmu yang sangat banyak, mengetahui zakatnya nanti untuk dibayarkan dan sebagainya. Bagian dari cara kita memahami agama ini ada persiapan syakofah yang sangat penting, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang diterjemahkan dalam fikih tadi. Maka dari itu, di tempat kami Allahu Yarham Haji Muhammad Fani Rahman dahulu sampai memesan kaligrafi khusus yang bertuliskan Allahumma janibna wa jannabi syaitana ma razaqtana. Doa sebelum berhubungan suami istri. Itu dibikin ya kaligrafi besar. Karena apa? Karena beliau berhasil mensurvei. Ya, bahkan anak-anak remaja masjid pun hanya 20% yang tahu apa sebenarnya doa dan maksud dari doa ketika orang hendak bersetubuh, ketika orang hendak menjalani hubungan suami istri, doanya dan sebagainya. Nah, ini perlu tata cara mandinya misalnya, yang kemudian sangat perlu untuk dikuasai ilmunya. Belum lagi ilmu tentang membangun keharmonisan di antara suami dan istri. Ilmu untuk berkomunikasi. Karena laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaisa dzakaru kal unsa, dan tidaklah laki-laki itu seperti perempuan dalam keseharian pun. Maka sangat penting untuk memahami ilmu dalam rangka saling mendalami, saling mendahului ilmu untuk jadikan setiap langkah kita itu dilandasi dengan pengetahuan. Kita bisa melihat betapa berbedanya cara mencintai lelaki dengan cara mencintai perempuan. Tetapi ketika sudah menikah, banyak yang tidak sadar mereka mencintai pasangannya dengan caranya mencintai dirinya sendiri. Contoh, kalau kita dulu di kampus atau di sekolah, lihat di tangga sekolah, ada dua orang teman cewek atau teman akhwat duduk sebelahan, saling menggenggam tangannya. Kepalanya yang satu diletakkan di pundak yang lain. Habis menangis, roman mukanya, masih merah matanya. Mereka saling menguatkan dengan bergenggam tangan. Itu kalau perempuan, itulah cara perempuan untuk saling menguatkan satu sama lain ketika mereka dalam masalah yang berat. Bagaimana dengan laki-laki? Nah, kalau ada laki-laki, dua orang posisinya seperti itu, justru malah ngeri. Kita kalau laki-laki ada masalah, kadang kita baru dengar masalahnya, itu ya dengan sangat, ketika sudah sangat kepepet orang cerita masalah. Kalau kita memberi support pun bukan dengan cara curhat-curhat sampai nangis yang kita lakukan, tetapi kita mungkin menepuk pundaknya dengan mengatakan, ayo bro, semangat ya, aku yakin kamu bisa. Cuma begitu aja. Saling memberi semangatnya di antara laki-laki. Nah, penting bagi laki-laki untuk saling memberi ruang private untuk dia menyendiri menyelesaikan masalahnya sendiri. Di dunia kita tidak ada yang seperti itu. Dia ingin mencurahkan semua yang ada menjadi beban beratnya kepada pasangannya. Kalau ini tidak difahami, bisa menjadi potensi konflik. Ada banyak suami merasa mencintai istrinya dengan sangat luar biasa. Istrinya merasa diabaikan, dianggap nggak ada sama sekali. Sebaliknya,
Ada seorang istri yang merasa sangat mencintai suami. Suaminya merasa sangat sedih dan merasa sangat berat karena dia diminta untuk curhat apapun masalah yang sedang dihadapi. Dikit-dikit diajak cerita, dikit-dikit diajak hal-hal yang kemudian dia tidak nyaman. Yang kemudian istri merasa sangat mencintai suami, tapi suami merasa tertindas. Suami merasa terlalu diintervensi, selalu dikekang, dan lain sebagainya. Itu terjadi. Maka di sini memerlukan ilmu untuk saling memahami satu sama lain. Sebab perempuan dan laki-laki berbeda dalam cara berpikirnya. Berbeda di dalam cara mengatasi masalahnya. Berbeda dalam cara mengungkapkan apa-apa yang ada di dalam hati. Berbeda di dalam caranya memandang hubungan. Berbeda dalam caranya memaknai sebuah masalah, keadaan, peristiwa. Ada sudut pandang yang berbeda. Yang tanpa saling memahami bisa menjadi pemicu konflik yang sangat disayangkan. Itu dalam kehidupan rumah tangga. Perlu ilmu untuk suami memahami istrinya, untuk istri memahami suaminya. Yang berikutnya, bagaimana dia mengilmui misalnya tentang bagaimana mendidik anak, mengasuh anak, sesuai dengan berbagai ajaran dari Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum dalam membesarkan anak-anak mereka. Sebab membesarkan anak juga perlu ilmu. Supaya anak ini yang menjadi tanggung jawab besar kita bisa jaga mereka di atas fitrah. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Itu sangat penting untuk kita sampaikan karena mereka menanggung ya, dirinya dan keluarganya dalam di jalan Allah. Jadi perlu ilmu untuk menjadi bapak yang baik, menjadi suami yang baik dulu tadi ya, kemudian menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi bapak yang baik, menjadi ibu yang baik bagi anak-anak. Ini satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Belajar dari membaca buku, mengikuti seminar, berdiskusi dengan kawan, dan sebagainya, supaya kemudian kita on the track di dalam meraih ridha Allah. Dengan perintah dan larangan yang kemudian bertebaran di sekitar kita. Mana yang kita pilih dan pilih. Itu karena ilmu. Yang kedua. Yang ketiga adalah persiapan jasadiah, fisik. Ternyata fisiknya juga harus disiapkan karena beban-beban di dalam keluarga nanti juga akan lebih berat daripada beban-beban di negara. Di saat kemudian masih bujang, saat masih single, maka mempelajari ya, latihan-latihan fisik untuk menopang nanti ketika sudah menikah, ya, supaya tetap vitalitas prima, stamina-nya bagus, bisa menyimak dari awal sampai akhir. Yang penting untuk menjaga kebugaran. Bahkan sejak sebelum menikah dia perlu mengatur asupan gizinya supaya berimbang, supaya sehat, supaya baik. Kemudian nanti pun berada dalam keadaan prima ketika melahirkan anak keturunan di bawahnya. Itu tanggung jawab kita untuk melahirkan generasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Maka dulu ada guyonan waktu saya muda. Jangan sampai menunya pagi super mie, siang indomie, malam sari, sama-sama misal. Jangan sampai. Jadi mengatur pola makan sejak sekarang, mengatur kesehatan sejak sekarang,
gaya hidup sejak sekarang, kita berharap bisa dikaruniai Allah umur yang panjang, umur yang sehat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada persiapan fisik yang memadai. Kalau akhwat ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan reproduksi, keputihan misalnya, segera selesaikan sekarang, menghadap kepada dokter, jangan malu untuk kemudian menjalani terapi-terapi yang memungkinkan untuk ditunaikan, baru kemudian disusulkan seperti itu. Jadi sangat penting untuk menjaga asupan gizi, pola makan, gaya hidup, dan lain sebagainya, karena kita punya tanggung jawab besar di masa yang akan datang, dia harus berkualitas. Yang ketiga. Yang keempat, persiapan iktisadiyah, persiapan ekonomi. Selain mampu bekerja dan mencari nafkah, dia juga harus punya keterampilan untuk mengelola keuangan. Ada orang yang pendapatannya tidak banyak, tapi karena pengelolaan keuangannya bagus, semuanya cukup dan bisa ditunaikan. Ada orang yang penghasilannya sangat besar, tapi tanpa perencanaan keuangan. Tentu itu bisa menjadi hal yang berdampak sangat buruk. Ustaz, di Waktu Jepang ya? sudah masuk waktu maghrib. Dan Masya Allah. selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang berada di Jepang, dan selamat menunggu berbuka untuk teman-teman yang di negara lain dan di Indonesia. Baik, mohon maaf. Saya persingkat, saya lanjutkan bahwa ini persiapan ekonominya, kesediahnya, dia punya ilmu untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran, mengelolanya dengan baik, bisa berinvestasi ya untuk masa depan, ya bukan hanya sekedar menabung, tapi bisa berinvestasi, misalnya dengan teman-teman sekarang bekerja di negara lain, katakanlah begitu, memiliki pendapatan yang kalau dibandingkan dengan apa yang didapat dengan bekerja di Indonesia mungkin lebih. Nah, bagaimana mengelolanya dengan baik agar ketika pulang nanti ya tetap sustain, ya bisa berkelanjutan, ya, pendapatan itu bahkan berkembang meluas menjadi investasi yang positif. Itu penting. Nah, akhwat juga penting belajar ilmu bagaimana caranya membelanjakan uang atau menghabiskan uang. Banyak rumah tangga bermasalah bukan karena tidak punya ilmu menghasilkan uang, dia bisa menghasilkan uang, tapi dia kesulitan atau tidak punya ilmu di dalam caranya menghabiskan uang, sehingga tidak tahu mana yang prioritas, tidak tahu apa substitusi, tidak tahu apa yang kemudian menjadi langkah-langkah di dalam mengatur keuangannya supaya sehat. Kemudian yang kelima adalah persiapan sosial, persiapan ijtimaiyah. Kalau di Jepang ya mungkin berbeda nanti dengan ketika kita di Indonesia, bagaimana nanti kita akan menjalani kehidupan sosial. Istilahnya kalau di Jawa, kalau kita masih bujangan, nggak ikut ronda, nggak ada yang ngomong. Tapi kalau sudah menikah, nggak datang ronda, nggak datang arisan, nggak datang kerja bakti misalnya, jadi masalah secara sosial itu. Nah, bukan hanya itu, kita juga harus mengambil peran-peran sosial, ya, di mana kemudian kita mampu untuk di dalam persoalan-persoalan masyarakat, kita menjadi bagian dari solusi. Ya mungkin ada yang punya social skill, bisa jadi MC, social skill, bisa ceramah, social skill, bisa adzan, social skill, yang kemudian bisa menjadikannya punya peran di tengah masyarakat. Itu akan menjadi sangat baik. Demikian saya cukupkan terlebih dahulu, Mas Basit. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Salim Akila yang sudah memberikan pencerahan ya kepada kita semua terkait mempersiapkan pernikahan di perantauan. Jadi silakan kalau misalkan ada pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan terkait tadi yang disampaikan. Jadi tadi secara umum kalau boleh dirangkum, ada 5 persiapan ya yang harus dipersiapkan menjelang pernikahan.
yaitu persiapan rohaniyah, persiapan sapofiyah, persiapan jasadiyah, iktisodiyah, dan ijtimaiyah. Semuanya harus dipersiapkan ya dalam pernikahan, sehingga nanti tidak mengalami ini ya, bisa lebih sudah ada persiapannya seperti itu. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan dari para peserta yang hadir. Boleh, mungkin saya bertanya. Ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustaz. Perkenalkan, nama saya Sultan dari Fukuoka, mahasiswa S2. Jadi tadi sempat dimention juga ya tentang persiapan untuk rohaniyah, Ustaz. Sempat tersentil juga ya berkaitan dengan jamaah nih Ustaz ya. Kalau di Indonesia mungkin insya Allah bisa terjaga Ustaz untuk sholat 5 waktu berjamaah gitu ya di masjid tepat waktu insya Allah gitu ya. Tapi kalau semenjak datang ke Jepang gitu ya, boro-boro gitu ya Ustaz untuk 5 waktu gitu ya. Kadang satu hari itu susah sekali untuk jamaah, apalagi dalam keadaan COVID ya, masjid di kampus juga ditutup gitu ya. Sedangkan masjid yang di prefektur itu bisa 1,5 jam gitu ya jaraknya Ustaz. Nah, sedangkan juga kalau misalnya untuk berjamaah di rumah kan masih sendiri Ustaz ya, jadi nggak ada jamaah juga. Jadi dalam suasana 5 waktu, apalagi dalam puasa gitu ya, kadang juga telat sahur juga gitu Ustaz ya, kalau kadang-kadang. Nah itu bagaimana Ustaz untuk menyikapi hal tersebut, apakah itu termasuk dengan rukhsah atau seperti apa Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Barakallahu fikum. Iya, tentu Allah Maha mengetahui apapun yang menjadi kondisi-kondisi kita ya. Kalau kita sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk bisa sholat berjamaah, meskipun mungkin sepekan hanya sekali ya, atau bahkan bisa 2 pekan sekali katakanlah, yang menjadi kemungkinan untuk kita untuk melaksanakannya. Insya Allah ketika kita sholat sendiri pun kita bisa niatkan, ya Allah sebenarnya aku niat berjamaah, tetapi karena tidak ada yang bisa diajak berjamaah, maka aku sholat sendiri. Insya Allah mudah-mudahan dengan begitu mendapatkan pahala berjamaah. Allah bisa. Semoga menjawab dari pertanyaannya Mas Sultan, dari yang disampaikan oleh Ustadz. Jadi semoga kita bisa sama-sama ya, terutama yang sedang akan persiapan nikahan ataupun yang sudah bisa memantapkan itu tadi ya, terkait rohania, sapofiyah atau pengetahuan, jasadiyah atau jasmani, kemudian iktisodiyah itu terkait ini ya, finansial, dan istimaiyah ya, kehidupan sosial, sehingga tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Afwan, untuk pertanyaan dibatasi yang terbatas, dan mohon berkenan untuk Ustadz Salim memimpin doa untuk kita semua. Silakan Ustaz. Baik, kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Warḍallahumma an sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Warḍa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadhil hajat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina
wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.